Pertama kita pindah ke katalog pen. Habis itu kita buat kita buat SHP di folder SHP. Klik kanan, terus new, habis itu save file, terus kita kasih nama garis bantu. Karena ini garis bantunya dalam bentuk lain, kasih LN. Geometri tipenya kita ganti polyline. Habis itu koordinat sistem kita ganti WG 1984. Nah, kita mau buat toh. Jadi kita masuk ke create. Habis itu klik yang garis bantu. LN. Oke. Kita lihat stop set yang eh, napal dengan batu pasiran. Dia punya strike itu, kita klik satu kali di sini, klik satu kali, terus klik kanan. Habis itu directionnya kasih ke ini NAZ, kita ganti kiw N 264. Eh, Klik kanan lagi, distance-nya kita kasih 5.000 meter. Baru kita centang. Terus kita pindahkan ke tengah-tengah. Oke. Iya, garis bantu, terus di create, habis itu klik ini garis bantu, klik satu kali, baru klik satu kali sini, klik kanan. Ini kan garis bantu yang pertama. Kita membuat garis bantu yang kedua. Itu tiga garis strike. Oke, jadi gampang aja. Kita klik satu kali ini, habis itu kita lagi di sini, terus klik di sini satu kali, baru klik kanan, habis itu directionnya karena tegak lurus dengan arah strike berarti 264 dikurang, kurang atau ditambah? Tegak lurusnya 264. Tegak lurusnya 264. Kalau tegak lurusnya 90 berapa? 80 ya. 264 dikurang 90. Berapa? 174. Baru enter. Baru klik kanan lagi. Distance-nya kasih 5.000. Kenapa enggak tegak lurus sih ini? Hmm. Ditambah atau dikurang?
directionnya. Terus distance-nya kasih ke 5.000. Ini garis bantu yang kedua. Ini yang di zoom ada kan? Terus kita bikin garis bantu yang ketiga. Gimana caranya Fauzi? Oh, Fauzi? Ya, garis bantu ketiga bagaimana? Berarti 354 tambah 22. 376 kurang 360. 16. Berarti 16 derajat. Oke. Kita buat lagi create garis bantu ketiga. Terus klik kanan, directionnya 16. Ini ganti QB nah. Terus N 16 derajat is. Tadi itu W, makanya agak lain-lain Ki. Terus distance-nya, jaraknya kita kasih saja 5.000 meter. Terus oke. Habis itu kita move. Supaya dia ada di tengah-tengahnya. Ya. Oke. Nah, terus kita buat garis bantu yang keempat. Nah, garis bantu yang keempat ini yang kecil. Buat lagi di sini di create. Terus kita klik satu kali. Terus kita klik di sini aja. Distance-nya, direction-nya kita kasih sama dengan arah strike. N264E. Nah, yang tadi saya bilang, distance-nya kita kasih ubah ke 12,5. Nah, baru ini kita move. Kita move ke sini sampai kira-kira tertutup ini segitiganya. Ini aja ya. Terus kita centang. Seperti itu. Nah, sudah tahu? Terus kita buat lagi garis bantu. Tapi SHP-nya itu kan tadi dalam bentuk line. Nah, kita buat dalam bentuk poligon sekarang. Ini SHP, klik kanan lagi, new, save file, kita ganti garis bantu. Karena ini poligon, makanya kita kasih kode PG. Nah, geometri tipenya poligon. Koordinat sistemnya 1984. Oke. Nah, sudah kita klik lagi tadi.
garis bantu PG. Habis itu kita create. Teman-teman kalau mau save, save dulu. Kalau mau lanjut, lanjut aja nggak apa-apa. Terus ini create. Kita klik yang ini, PG. Terus kita cari yang rectangle. Nah, oke, sudah. Nah, terus ini kan kita sudah dapat interval konturnya. Nah, kita tinggal tambahkan aja. Nah, sebelumnya kita harus lihat dulu. Ini stop setnya kita, stasiunnya kita tuh ada di kontur berapa. Kita lihat di sini, dia titik di sini, berarti dia paling dekat dengan garis kontur yang sebelah sini. Kelihatan ke tidak? Nah ini, garis kontur yang ini. Sorry. Hmm. Ini kan stasiunnya kita. Berarti garis bantu yang ini, yang dia punya nilai kontur yang ini. Jadi kita akan buat garis-garis yang ini ke atas sesuai dengan jumlah kontur yang berada di atas garis ini. Ini ada berapa ini? Satu, dua, tiga, dan sekian. Kalau kalian mau lihat, sini aja ya. Create, oh, terus di garis bantu. Klik satu kali, baru klik yang ini, line. Udah, terus klik satu kali, klik kanan, directionnya, garis bantu yang pertama itu, searah strike. Jadi pilih, ini yang NAZ, ganti QB, nah, QB. 264 di sini 26 N 26 derajat is, 264 derajat is, baru klik satu kali, enter, baru klik kanan, distance-nya nih kasih 5.000 aja. Hmm. Muncul nih ini, baru klik yang ini, tanda centang yang di sini, seperti itu. Ini garis bantu ketiga arah berapa, Pak? Garis bantu ketiga itu eh, tambahan dip dari garis bantu kedua. Kan garis bantu kedua itu 354. Berarti 354 tambah 30. Nah, 22, sorry. 354 tambah, kelihatan ya? Oh, 354 tambah 9 tambah 22, 376. Nah, baru dikurang 360, kan 16. Garis keempat. Garis keempat tuh yang ini, yang kecil ini nih. Yang panjangnya 12,5 meter. Posisinya gimana? Pas 12,5 meter. Arahnya sesuai dengan strike tuh. Terus panjangnya 12,5 meter. Terus kau pindahkan supaya tertutup ini sudutnya. Kita buat poligon. Tapi sabar ya. Kita ke map. Kalau sudah 4 garis bantu tadi tuh, 1, 2, 3, 4. Kita ke map, menu map, terus add graphic layer. Setelah itu kita pilih ke sini, graphic layer. Baru kita pilih.
Terus kita buat poligon. Enggak, di grafik sudah di grafik layer toh. Kita pilih ke menu grafik yang di atas ini, yang share, grafik, terus kita buat poligon di sini. Insert. Baru kita pindahkan ini. Hmm. Di grafik sini toh, grid, terus di insert sini. Baru cari poligon. Yang ini poligon. Baru kita buat kotak dengan sesuai dengan bisa juga sebenarnya untuk buat di apa? Buat stable juga. Terus kita buat juga di create tadi. Kita pilih yang garis bantu secara ini. Baru pilih rectangle. Sembarang. Iya, kita pakai yang SAP aja. Kalau pakai yang graphic layer itu dia ada kekurangannya sih. Kayak dia nanti akan menutupi SAP, jadi kalau ada angka-angkanya dia tidak kebaca. Tapi masalahnya dia nggak bisa di copy paste. Kalau di graphic layer bisa di copy paste. Hmm, kayak buat shape layout. Buat yang nggak polygon. Jadi nanti SAP barunya lain lagi. Saya bisa di control paste. Oh, bisa di control paste juga. Oh iya, bisa di control paste. Apa ya? Oh, itu tentukan dari ya. Jadi ini kan stop sightnya kita paling dekat dengan garis kontur 125. Ini kan 125. Nah, terus ini kan 125 di sini. Berarti di bawahnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kotak ke bawah. Sisanya itu ke atas sampai 250. Jadi 6 kotak ke bawah. Terus ada 125 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kotak ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu aja ya langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Oke. Sampai mana, Giri? Oke. Jadi ke atas 10, ke bawah 6. Kan ini garis yang ini itu dia paling dekat dengan kontur 125. Toh? Nah, kontur 125 tuh ada di sini. Jadi di bawahnya 125 ada 6 kontur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di atasnya kontur 125 ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini ibaratkannya, nanti kan kita buat garis-garis lagi. Mereka ini tergantung bukit yang mana nih kita di atas yang tempat ini kan. Makanya kita tarik garis tuh panjang sekali. Jadi usahakan sampai seluruh daerah penelitian. Tidak, itu apakah satu kontak bisa waktu bisa satu daerah penelitian? Bisa. Begitu menurut teori ini. Hmm. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya di sini ada kontak lagi, sini ada kontak lagi. Jadi buat semuanya. Nah, bakal nyambung begitu. Akan ada yang sedikit miss. Jadi interpretasinya orang geologis itu. Oh, kayaknya ini agak ke sini, agak ke sini. Ini untuk ada ini menyangkut semuanya. Kan itu sesuai dip toh. Kalau hukumnya sesuai dip. Nah, garis bantu ketiga itu kan dia sesuai dip. Betul, mungkin kalau tidak ada di perspektifnya itu konteks langsung. Kalau nggak ada strike dipnya berarti kan antara dia intrusi kan. Ya. Nah, berarti itu kita usahakan cari kontaknya. Kalau misalnya nggak ada kontaknya betul ya sesuai dengan garis kontur aja. Supaya lebih gampang untuk kita ketahui itu. Oh, kita buat dulu garis-garis yang ini kan sudah ada interval-intervalnya. Ini gunanya poligon-poligon ini supaya intervalnya sama. Ini cara buat interval kontur. Jadi kita select dulu, baru kita kontrol C, kontrol V, baru kita pindahkan sesuai dengan garis di sini. Untuk akurasi supaya kita tarik garis. Atau kalau kita punya kontak cuma satu aja, nah, bisa pakai hukum ini. Kalau misalnya tidak punya kontak sama sekali ya, otomatis kita tarik sesuai dengan stasiun yang kita jumpai. Di atas bawah nih Kak, di iya. Oh ya, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Harus dicas ya. Molek juga. Berapa RAM-mu? 8. Kurang itu.
Iya. Yang paling bawah ini nilainya 50 karena kontur paling rendah di daerah ini 50 meter. Jadi kita pertama tambahkan dulu fieldnya. Add field, tambahkan di sini. Terus kita tambahkan di sini nilai. Yang field ini kita ganti nilai. Terus ini kita klik klik, baru kita ganti double. Long juga bisa, double juga bisa. Long aja ya. Baru kita save. Setelah setelah di save akan muncul nanti field baru di sini. Ada di atas ini, di sini. Baru kita tinggal ubah sesuai dengan garisnya. Ini yang garis bantu yang nomor satu, dua, dan tiga. Kan satu itu kita ganti dengan nilai nanti toh, nilai kontur. Jadi kita kasih keterangan dulu yang garis yang lainnya. Satu, terus ini. Ini garis bantu dua ya. Dua, tiga, yang ini empat. Empat. Terus kita mau tahu nih, ini yang mana nih di sini? Polyline keberapa? Karena polyline di sini acak, acak. Iya. Nah, kita klik satu kali di sini sampai warna biru. Nanti di sini akan ada highlight di sini, baru kita ganti. Sini nilainya 50. Nah, dia naik ke atas karena intervalnya 12,5 berarti 50 tambah 12,5. 62,5. Tadi, Pak. Iya. Dan terus di atasnya lagi kita kasih tambah lagi 75. Klik lagi di atasnya sini 87. Terus seperti itu.
Ah, oke, dikit lagi. Nah, oke, langkah selanjutnya itu kita ubah warna-warnanya sesuai dengan warna konturnya. Jadi simbol ini, unique value, kita ganti nilai. Karena 2 dan 3 dan 4 ini tidak dipakai, jadi kita kasih warna, patenkan aja warna hitam. Jadi yang samakan warnanya itu ini. Warna kontur 50 dengan garis 50 ini harus sama. Begitu juga selanjutnya. Kita pakai pelet yang ini ya. Empat, enam. Oke. Nah, itu yang dari itu yang pertama dikasih nilai itu ini ya, yang salah stress. Iya. Iya. Tes nilai 125 juga. Terus
Konturnya kita samakan juga ya. Wis. Oke. Kasih sama dengan garis-garisnya juga. Jadi misalnya kontur 50 tuh yang di sini. Jadi kok pisahkan dulu di simbologi baru kasih di simbologi sini terus gue ganti nih Falcon jadi ini unique value baru Falconnya diganti ke file KNT baru nanti ini kan ada 50 tinggal kok ubah aja di sini klik to modify klik kanan baru airdrop ke bawah. Langkah selanjutnya adalah buat SHP. Ini kayaknya peserta pelatihan kiri Ji. Ini ketawa nih. Nah, yang lain penyemangat aja ya. Biar saya jadi panjang kita apa ini? Dua kali lagi. Oh, dua kali. Warna-warni sekali tuh. Yang dua ini tidak terlalu panjang ya. Yang dua nih kayak lebih seru gitu. Jadi kita buat SHP. Ini SHP titik. Pertama kita buat SHP titik untuk
satuan batuannya. Jadi kasih nama satuan batuan. Karena SHP-nya titik, kita kasih kode PT, poin. Geometrik tipenya poin. Koordinat sistemnya jangan lupa BG 1984 baru di run. Nah, selanjutnya kita create, kita klik yang satuan batuan. Oke, jadi begini, Gary. Kita, oh, oke, oke. Ya, create. Terus cari yang SAP satuan batuan, klik satu kali, baru muncul nanti titik seperti ini. Ada? Ulang, ulang. Ini kan satuan batuan, toh? Klik aja nanti ada kayak gini, poin. Nah, terus kita buat titik di pertemuan yang warna yang sama, kontur yang sama dengan garis yang sama juga, kayak seperti ini. Ini kan sama warnanya. Jadi kita klik di sini satu kali, terus kita klik lagi di sini satu kali, terus klik lagi di sini satu kali, terus begini lagi. Oke, habis itu di sini lagi. Nanti bilang nanti ini titiknya satu satu juga dikasih nama ya Pak. Enggak, enggak. Nah, oke, Mana? Ini warnanya beda nih. Ada yang buta warna. Ah,
Oke. Ya, seperti itu ya. Sudah dapat. Jadi kalau sudah selesai tinggal di save. Save. Sebenarnya ini metode bisa dibuat manual, bisa kita cuman menerapkannya di artis saja. Jadi kalau kau paham dasarnya, manualnya, pindahkan saya ke artis. Sama kayak analisis lipatan. Kalau kau paham dasarnya bagaimana caranya, tahap-tahapnya, tinggal pindahkan saya ke artis. Sudah, kurang lebih sudah deh. Setelah itu ya sampai sini. Pokoknya sampai seluruh ini tuh tercover kayak. Jadi makanya satu kontak aja nih bisa buat garis kayak begini. Kalau kita bingung tuh mau tarik garis bagaimana? Yang penting ada kontak, ada strike dip sudah. Gas. Itu kalau luas sekali jalan juga udah tinggi sekali tanya susah pakai hincang tadi. Iya ya. Karena terlalu banyak nanti garis dia. Itu. Tapi rata-rata kan 1:25 kan enggak. Oke kak, lanjut dulu. Oke, Cek dulu kak. save dulu. Oke, sudah. Terus kita unchecklist semua ini. Yang ini. Sampai-sampai. Supaya yang kelihatan itu cuman titik-titiknya aja. Setelah itu kita buat SHP baru. Tergantung kalian bagaimana caranya tuh. Tapi sebagai dasar kita buat SHP garis satuan yang merupakan line. Bisa juga langsung poligon, langsung kita cut sesuai dengan titik-titiknya. Tapi nantilah kalau misalnya kalian paham dulu dasarnya tuh. Jadi kita buat dulu, kita ke katalog lagi, SHP, buat SHP, sini satuan batuan lagi. Karena SHP yang kita buat ini line, jadi kita kasih kode LN, line. Geometrik tipenya polyline, koordinat sistemnya jangan dilupa, run. Terus kita buat di create, nah, satuan batuan. Baru tinggal kita hubungkan aja, ini titik-titik. Sini, oke, kita lihat dulu. Bentar nggak sampai sini. Jadi kita sudah punya garis satuan batuan. Ini kita list yang titiknya. Jadi baru kita save. Oh, arti dengan membentuk garis juga. Hmm. Nah, sudah itu garis. Jadi yang di atas ini satuan napal, di bawah ini batu pasir. Seperti itu kah? Nah, benar toh? Di atasnya napal, di bawah batu pasir. Terus kita buat SHP
litologi dalam bentuk poligon. Nah, kita ke katalog lagi, terus SHP, kita buat di sini save file. Ini litologi karena SHP-nya bentuknya poligon, jadi kita kasih kode PG poligon. Create. Terus kita create lagi litologinya. Nah, kita pilih yang rectangle bisa, polygon bisa, sesuai yang mana. Nah, saya pakai yang polygon aja. Jadi kita tutup saya semuanya dulu. Baru checklist. Nah, terus ini ada tools di sini. Tools di sini gunanya itu banyak. Ada yang untuk gabung, ada yang untuk reshape. Nah, reshape ini ada edit vertex ini untuk misalnya kalian salah dalam melakukan penarikan, jadi bisa diganti sini, tinggal ditarik-tarik aja begini-begini. Jadi tapi kita mau pakai yang split. Nah, ini divide, split. Kita split, nah, harus titik awalnya tuh harus di luar poligon. Terus kita klik satu kali sini, habis itu kita pilih yang ini, trace. Klik, tinggal ikut saja begini. Tinggal ikut, ikut garisnya. Nah, terus ini akan terpisah. Ini napal, ini batu pasir. Nah, cara ubahnya, cara pisahnya ya kita ke attribute table, kita buat field baru, ini di save dulu. Nah, kita add field, baru ini kita tambah keterangan atau satuan. Terus ini kita ganti longnya ini ganti ke teks, baru kita save. Setelah itu tinggal kita pisah. Mana nih? Ini napal. Terus yang di bawah ini batu pasir. Terus kita save. Oke. Terus kita ganti lagi simbologinya supaya terpisah. Ini single, kita ganti unique, kita ganti satuan. Kak, ini kan itu rasanya klik ini. Hah? Klik ini. Klip? Enggak maksud lo kan kita tadi pas kita tekan di kayak membuat SHP-nya, SHP garisnya, pas kita pencet di itu jadi kayak langsung tinggal aja. Oh iya, ini snapping. Di bagian Jadi ini kan snappingnya aktif. Snappingnya ini kasih aktif dulu oh, supaya dia menempel. Terus kita ganti warnanya. Napal itu warna hijau lumut, pasir itu warna kuning. Seperti itu. Ya, nah, harusnya ada batu gamping di bawah nih toh. Tapi kan kita masih belum bikin. ya dua berita. Jadi baru satu nih. Nanti tiap kontak kalian buat lagi. Nanti di bawahnya nih batu gamping. Nah, begitulah cara menarik satuan batuan. Untungnya ada SHP geologi di sini. SHP nggak ada sih anjir. Biar tidak bilang Mau buat lagi yang ini? nggak maksudnya dua mau kayak dulu kan dia juga tahu caranya. Oh iya, iya.
Atau ada deh cara tambahnya kan? Udah ada. Selesai ini. Tapi ini pernah pak kalau misalnya di layoutnya kita tetap Hmm. oh cari itu semua nih. Coba coba lihat nah. Kan ini misalnya di map view toh, sekas mati litologinya. Di layout view-nya juga mati. Nggak maksudnya di layout view-nya peta geologi kita misalnya buat peta geologi layoutnya kan Hmm. juga juga layoutnya peta geomorfologi misalnya. Nah, Kalau tersambung itu dua-duanya. iya, kayak begini kan. Ini kan tersambung tuh. Ini sama ini juga tersambung. Jadi kalau misalnya saya kasih nyala sini litologinya, berarti di sini juga nyala. Di sini juga nyala. Kalau di peta geologi coba kita matikan di layout kan. Kecuali kalau kau matikan di sini di layout view. Kan ini kan map frame tuh. Kita kasih panjang gini, terus kita kasih mati nih litologi. Di sini dia nggak mati. Mati juga ya? Eh, Oh, iya, tersambung semua. Jadi kalau kamu mau apa ekspor, ya perhatikan judul pertama apa. Kalau kita geologi ya kasih aktif yang geologinya oh aja. mungkin tujuannya membuat layout dalam satu frame yang sama, di etiketnya tidak akan berubah, Hmm, tapi etiketnya yang isi artinya akan berubah. berubah, yang data frame-nya yang berubah. Kalau kita buat penampang, kita buat lagi data view baru atau Iya, buat lagi data view baru. buat lagi. Pas di kalau ada kita yang penampang tidak data penampang sendiri. Tergantung. Ini kan data frame dari map yang ini. Kalau penampang itu data frame dari map yang lain lagi, bukan di sini lagi. Kayaknya saya punya deh ini. Kita add folder dulu ya. Lanjut membuat penampang. Tunggu dulu ya. Oh, ada nih. Ada. Eh, enggak ada. Next geology. Oh, ada. Di RBI edit, di file yang tadi, di file yang pelatihan ada batas litologi. Hmm, batas litologi di drag aja. Di RBI edit, file RBI edit. Dan itu udah gimana nih? Maksudnya Dua, maksudnya dua satuan. oke. Jadi pertama, eh, kamu mau ikut kah? Buat penampang? Mau ikut? Saya kasihkan dulu Oh, WhatsApp ya. Iya tuh, biar seragam.
Sudah? Eh, kita pakai SHP batas litologi aja. Kalau sudah, kita kasih simbolisasi juga. Ini value, terusnya kita ganti litologi, batu pasir, kasih warna kuning, granit, kasih warna biru, ini warna hijau. Kalau sudah, kita buat SHP garis sayatan. Sudah? Oh, buat SHP garis sayatan. New SHP garis sayatan. Sayatan. Karena garis sayatan berupa line, berarti kita kasih kode LN. Polyline. Koordinat sistemnya jangan dilupa. BG 1984 di run. Nah, terus kita edit, create di garis sayatan. Nah, apa enggak, enggak. Oh, pakai UT maka harusnya. Online. Iya, pakai UTM. Sorry, sorry. UTM 49S. Jadi kita buat garis sayatan. N So, dikali S ya shortnya. menilai panahnya Koordinat sistem 49 S. di project koordinat sistem UTM bagi 1994 Southern 49. Oke, run. Kalau sudah, kita diedit, create. Habis itu kita pilih garis sayatan. Bagaimana cara tarik garis sayatan? Yang pertama harus mewakili seluruh seluruh satuan. Atas sampai bawah. Kalau sudah, kasih masuk dem. Harusnya kasih masuk Demnas dulu ya. Ada Demnas toh? Bisa dulu. Habis itu kita ke analisis, baru pakai tools, cari generate, generated, di tools baru cari tuh generated point along line. Yang ini, generated point along line. Baru kita kasih masuk fitur yang garis sayatan. Habis itu kita by distance. Distance-nya ini kita ganti meter.
Mana ini meter nih? Meters. Karena Demnasnya kita itu resolusinya 8 meter, jadi kita distance-nya 8 meter. Coba, coba. Ini 8. Ini itu 8. Picture-nya tuh. Nah, garis Input saya picture kan. guys, setan, point placement by distance, terus yang unknown itu diganti dengan meters. Kenapa 8? Karena resolusi Demnasnya kita 8, 8 meter. Terus kita run. Gimana aku kalau bilang resolusi? Ini, kalau kau zoom terus toh, akan ada kotak-kotak. Sabar ya. Ini kotak-kotak. Nah, ini dari sini ke sini tuh 8 meter. Kita measure coba. Sekitar Itu 8 meter lah. Toh, gitu. apa maksudnya nih point plus and minus ini? Dia akan, ini yang garis tadi toh. Mana tuh tadi garis-garisnya? Ini. Garisnya akan menggenerate poinnya selama sejarak 8 meter. Nah, ini saya kasih ya. Oh, nah, nah ini. Ini jarak dari sini ke sini 8 meter. Sudah? Nah, terus yang titik ini kita akan ubah atribut tabelnya. Buat betul. Ya, Jadi, jadi kita tambahkan field untuk keterangan, oh, keterangan. Nah, kalau keterangan itu kita ganti long ini jadi teks. Terus kita tambah lagi klik add new field, jarak, jarak. Kan kalau buat penampang kan ada jarak sama ketinggian tuh. Jaraknya ini, terus cek dulu. Cek dulu tadi datar. sebelah. Ya, habis itu ketinggian. Ini kita ganti aja double. Terus kita save. Oke. Keterangan jarak ketinggian. Ya. Ini tuh keterangan. Keterangan teks semua kan? Atau Kalau ketinggian double. oh ketinggian double. Kalau keterangan sama jarak Kalau jarak itu double long. long. Keterangan teks. Eh, teks juga teks, sorry. Keterangan teks. Tiga kolom. Hmm. 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 Nanti jadi jarak juga. Kalau sudah kita ke attribute table, terus kita pilih yang jarak, klik kanan, calculate geometry. Sama tadi kan yang anu di jarak. Ya, Eh, jarak tadi double atau long? teks. Oh, teks juga. Sudah. Nah, setelah itu di attribute table, kita blok yang field jarak. Terus kita klik kanan, habis itu calculate geometry. Nah, ini dia akan menghitung jaraknya. Karena kita punya penampang kan melintang secara Y, jadi properti yang ini kita cari untuk poin Y koordinat. Nah, terus koordinat sistemnya kita ganti ke yang tadi, Domain lain. 49S. Tapi sebenarnya itu kan koordinat sistem yang 49S, 50S itu hanya berlaku untuk satu daerah. Misalnya kalau misalnya di Sulawesi Iya. 50 sama 51. Kalau di Jawa 49 rata-rata. Nah, di ArcGIS Pro itu ada yang namanya ini WJS 1984 Web Mercator. Jadi ini dia menginclude semua zona. Jadi kalau kalian bingung kalian punya tempat di zona berapa,
pakai ini aja di Berarti layers, kalau baru ini WG 1984 Web Mekator. Tapi kan kita udah tahu kita punya ini, toh zonanya jadi 49 aja. Terus oke. itu saya kira jarak itu X ketinggian yang dia. Nah, kan kita punya ini agak beda ya. Kan kita punya penampang penampang ini kan dia secara Y vertikal toh. Jadi dia akan menghitung jaraknya tuh gini. Dari sini ke sini ke sini ke sini. Misalnya ini jaraknya di sini mulai dari 0. 0, 8, 16, 24 sampai terakhir. Nah, yang proyek sebenarnya. Jadi kita sudah punya jarak. Atribut table, kita lihat di atribut table, kita udah punya jarak. Kemudian selanjutnya kita mau cari ketinggian. Kalau ketinggian kita pakai tools yang Z information. Nah, Z information dari fitur yang titik tadi. Tunggu dulu ya. Kenapa ini? Bukan. Add surface information, sorry. Surface information. Terus kita kasih masuk yang tadi ini. Terus input surface ini kita kasih masuk data dem. Demnasnya kita. Baru output propertinya Z. Baru kita run. Oke. Sebenarnya yang field ketinggian tadi tuh nggak usah di ini sih. Nggak usah dibuat. Kita delete aja ketinggian. Jadi kita sudah punya jarak dan Z. Oke, sudah. Surface information sudah kan? Nah, kita sudah punya data inti. Selanjutnya, kita akan buat eh, new map. Oke. Oh, sebelum kita buat new map, kita ekspor dulu data tabelnya ini. Di data, export table, klik kanan di garis sayatan yang sudah tadi, sudah fix. Klik kanan, data, export table, terus kita pilih outputnya kemana. Kita kasih nama penampang. Penampang. Nah, sip. Kalau ada tanda X berarti kita harus kasih masuk formatnya. Kalau table itu formatnya bisa XLS, bisa CSV. Kalau mau mau olah lagi di Excel kita pakai format XLS. Tapi kalau kita mau langsung di ArcGIS pakai CSV kan? Oke. Nah, setelah punya format yang itu kita pindah ke map yang ini. Terus sudah ada map baru toh? Kita ubah ini koordinat sistemnya yang ini. Properti koordinat sistem kita ubah ke WG 1984 Web Mercator. Baru oke. Baru kita drag tabelnya tadi, penampang CSV. Setelah itu kita klik di sini, klik kanan, habis itu display XD data. X-nya tadi itu jarak, lah kok nggak ada? Ada ya? Oh,
Berarti tadi yang jarak itu bukan teks fieldnya, Surya. Oh, berarti double. Jadi harus Oh, ulang. double, double atau long bisa. Double aja sih. Yang tinggal tembusin aja. Jarak kita ganti x saja. Itu distance, distance, double. Save. Oke, kita ekspor ulang. Penampang harus beda nama ya. Nggak ada, tetap tidak ada. Oh enggak, ke save ya tadi. Udah, table, distance, y-nya z, baru ini koordinat sistemnya kita ganti ke WGS 1944 Mercator. Baru oke. Dan ada. Sudah tahu? Nah, gini. Aman? Hmm. Gimana? Di insert new map. Aduh. Oke, 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 oke. Lupa tadi ya.
Dan itu harusnya ada keterangan di keterangan sini juga batas hidrologi. Tapi tidak apa-apa. Berapa nih? 153 napal pasir. Bantu saya menghafal ya. 153 batu pasir sama 424. Berapa tadi? 153 batu pasir napal sama 424. Ini batu pasir gamping. Harusnya ada keterangan lagi untuk eh, kemiringannya. Oke, oke lah. Beri tadi mana stop setnya? Kemiringan untuk anu toh kedudukannya. Ah, 22 tipnya toh 22 karena ini kan tegak lurusnya ini. Kita pakai eh, bantu ini. Jadi ekspirnya yang jarak itu yang mudah. Apa? Ekspirnya kalau ini Jarak. ini tetap yang jarak. Expel iya jarak. Kalau kita pakai appearance di AP AP Apa rendik ya? AP apa? Apa rendik? Apparent table. Nah, kita lihat di sini. Oke. Bearing. Ini real deep, apparent deep. Ini strike angle. Jadi angle yang paling kecil. Angle yang paling kecil ini kan sudut bearingnya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya 30 toh, terus kita punya sudut bearing itu, walah nggak ada nih. Tuh di project coordinate system. Apa nih? Kira-kira berapa derajat ini di sini? 90, 80. Oke, berarti ini kan real depth-nya kan 30. Terus ini kita punya ini 80. Berarti 30, 29,6. Jadi keterangan di mana nih? Dapat bus. Ah, keterangan di sini. Ah, kita belum bikin field ya. Deep, deep apprent, deep app. Kalau cara yang kedua lebih cepat lagi. Bisa dikatakan iya, lebih cepat. Tapi saya belum pernah coba sih. Lebih cara pertama. 153 tadi berapa? 153 ya?
Iya, 153 sama Dipnya Bapak. berapa tadi? 153. Karena dia tegak lurus dengan penampang ya nggak usah cari aprendipnya. 22. Dipnya sama 424. Ini berapa tadi? 29,6. Nah, dia nggak mendukung dia 29. Oke deh. Nah, kita buat garis penampang dulu. Sama kayak anu, hadis biasa. Garis satuan, Nggak bisa, terus nggak bisa poligon. Excel arti itu Bisa. caranya begitu kan udah Tadi itu yang pas mau eksportabel tuh, ganti formatnya ke XLS. kalau orang cara kita ekspor data kan gimana? Termasuk dari gimana? Misalnya ini kan, di kanan, data, exportable, terus nama sini, penampang dot XLS. Oh tergantung dotnya itu kan dalam tiga tiga. Iya, Oh, XLS. CSV bisa. Nah, terus cara yang kedua, itu kita pakai ubah ke map 3D, kalau nggak salah ya. Ini cara lebih mudah menurutku ya. Kita, apa yang kesana kemudian itu kenapa nih dalam tadi tuh yang jaraknya itu, distance, dia bukan double. harus diblok semua kan sampai biru baru dia kita tahu Bisa juga begitu. akan dalam Udah harus sih sebenarnya, supaya lebih meyakinkan lagi. Terus kok tinggal ganti ini. Eh, Copy nih. Copy. Oh ini udah ada kopinya kah? Baru paste. Ah, terus garis sayatan tadi mana nih? Copy juga ke sini. Elevation surface ini kita kasih masuk Demnas di sini. Ah, sudah. Dan untuk ini, terus kita tinggal drag aja nih, tips toh, Demnas sisa. Oke, kita ubah dulu ke map 3D. Map 3D, terus kita analisis kok ada salah. Ini di analisis, di workflow, cari elevation profile, baru kita tinggal garis sesuai dengan garis setan. Oke. Oke. Biasanya muncul langsung, tapi yang mana ini ya? Ada nih. Hapus dulu. Muncul kan? Berarti itu bisa langsung diekspor nih. Kita ekspor CSV table.
Terus gimana cara tandainya apa batasnya Mas? Nah, itu harus dibuat lagi. Gimana cara kita tambah web 3D? Di Maps-nya itu, terus kita view, baru convert sini. Tapi dia akan terbuat folder baru. Hmm, dia akan jadi kayak gini. Terus kita ekspor grafnya. Ya. Converse to global system. Hmm, sampai selesai di sini ya. Gampang, gampang. Geologi. Sudah? Terus eh, oke, kita map sini. Tapi saya lebih prefer ke yang metode yang kedua ya, karena dia lebih pas nih. Kita inspeksi data, text field, oh enggak, text. Dengan sistem kita ganti ke moment of truth. Apakah bisa? Bisa harusnya ya. Salah katanya ini yang kita tidak uji. Oh, iya ya. Kita uji. Distance ini dia nggak kebaca karena distance-nya ini bukan double tapi teks. Dia nggak kebaca di sini aksi data. Harusnya kan distance kan? Ini kita harus bareng save dulu. Add. Nggak bisa diubah lagi. Distance, jarak, jarak double. Save. Bisa, tapi jelek sekali ya. Jadi jika nanti kita perbesar kayak Iya. mungkin begitu. Tapi mungkin sama itu. Hmm, iya sih. Masih, masih. Sabar ya. Gampang, gampang. Ini jarak, calculate itu sama dengan. Ada yang tahu cara copy ini ke sini? Nggak bisa, di. Dari kan aku mau Nggak bisa.
Jadi kita mau pakai cara yang keberapa? Dan itu kayak yang Harusnya di pakai station. analis tapi itu kalau mau yang cara itu eh di di analisis, terus di ini workflow, cari yang elevation profile. oh gimana ya? Ini Ya, makanya di banyak di mana di itu kan kayak itu benar. Apalagi yang penampang. Makanya saya ikut pelatihan itu supaya bisa bikin penampang dari Pro. Eh, Kalau yang sudah pasti sih cara pertama kan itu kalau cara yang diajarkan sama di sana punya cara pertama sama yang kedua itu cara kedua saya explore sendiri. cara Harusnya pertama itu kan iya, harusnya bisa sih. Ini elevation. Karena dia bukan nama rig, jadi makanya ini. Atau bisa diubah di sini kah? Gitulah. Penampang mungkin begitu sih. Single layer. Oh kan, ini. harusnya direkam lagi Single layer. Sudah toh? Terus kita klasifikasi lagi. Simbologi, unique value. Kita ganti keterangan. Baru yang nol ini kita kasih remove. Yang order. Oh, buat dulu lainnya. Oke, kita buat dulu SAP line. Hmm, class name, penampang, line, polygon ganti polyline, coordinate system ganti, terus nama indikator. dan biasanya kan Untungnya di Aris Pro tuh ada backupannya. langsung tersentuh Maksud, export table ke tempat yang ini change me. Kalau sudah dikasih masuk di map view itu kan muncul titik-titiknya. Terus pakai tools yang point to line.
kayak agak lebih baru daripada di 10 di 13. Iya, betul. Tapi Terus lebih tadi enak Kak, di sini, coy. ke layout sih tadi, banyak eksporan data, Kenapa? banyak ekspor data ke layout atau anu, Iya, ke ke mana? New Maps. Memang pemilihannya dengan memang baik ke insert. Kalau data XLS kita langsung masuk sama di PSV nanti modelnya. Iya. Nah, ini kalau sudah jadi kayak gini, ini penampil. Kenapa kita apa sih? Karena nyalain working manager ini. Gitulah. Tapi kalau pas itu Nah, jadi kalau di ini bisa tambahkan tekstur. Ya, nanti kayak batu pasir, datangnya baru kasih warna apakah ini warnanya hasilnya begini. Eh, saya juga pernah analisis lipatan di ArcGIS Pro.